Pak, hari ini Iya, kita betul. bakal ngobrolin apa sih, Pak? Ya, Oke, terserah kamu yang boleh ngundang saja, kok. Pak. Oke, jadi hari ini Nah, kita bakal ngobrolin soal POJK 11 2020. Kira-kira kalau orang awam nih, Pak, belum tahu soal POJK 11 tuh apa, boleh jelasin nggak, Pak? oke. Jadi gini, belum lama ini kan dengar Ibu Sri Mulyani bilang Yes, kita betul. sudah resmi masuk resesi ya. Waktu bulan Februari Maret itu pemerintah sudah melihat nih dampak daripada pandemi COVID ini akan lumayan besar ya. Karena ini sesuatu yang terjadi di seluruh dunia. Gitu. Penyebaran cukup cepat. Nah, mereka belajar dari pengalaman yang lalu melihat bahwa pandemi ini berbahaya buat ekonomi karena apa? Kalau manusia tidak bisa bekerja, seperti kejadian di Wuhan ditutup ya, di lockdown nggak bisa kerja, mereka kan nggak bisa dapat penghasilan, gitu. Nah, ada bedanya kalau orang tidak punya penghasilan karena dia tidak mampu bekerja, tidak bisa menghasilkan sesuatu, itu ya ada salahnya dia sendiri kan. Nah, yang paling besar penduduk Indonesia itu kan adanya di daerah UKM sama yang individual, yang punya kredit segala macam kan sebagian besar itu. Karena itu pemerintah membuat suatu peraturan yang peraturan itu tidak menyuruh ya. Peraturannya menghimbau. Sekali lagi ya. Menghimbau para bank untuk melakukan sesuatu. Apa? Judulnya stimulus. Stimulus tuh kayak orang ngetik-ngetikin biar Gavin larinya lebih cepat. Nah, gitu. Itu stimulus. Nah, sekarang stimulus sama. Kalau ekonomi sedang turun seperti ini, orang-orang tidak bisa membayar kreditnya, kurang uangnya, apa yang terjadi? Kredit kan pada macet. Ya. Kalau kredit macet bukan karena orangnya jelek, tapi memang kebetulan dia nggak bisa punya uang, gitu. Kredit macet. Kalau kredit macet apa yang terjadi di bank? Bank itu harus mencadangkan sebagian modalnya dia untuk menutupi kemungkinan rugi dari kredit macet tersebut. Ya. Nah, akibatnya kalau dicadangkan sebagian, kemampuan bank untuk memberikan kredit berkurang. Akibatnya juga karena tidak ada pembayaran cicilan, pendapatan bunga berkurang. Nah, bank jadi susah kan? Gitu. Karena itu dibuat POJK 11. Kamu orang bule sih bilang 11 ya. Saya bilang 11 aja deh. 11 2020. Ya, jadi itu dibuat memberikan kepada para bank, bank, kalau kamu nanti kesulitan gara-gara nasabah kamu tidak bisa bayar, UKM atau individu segala macam, tolong deh kamu atur sama mereka, beri restrukturisasi. Jadi diberi kelonggaran. Nah, nanti saya bantu kamu juga, kata pemerintah. Peraturannya saya rubah dikit. Jadi yang tadinya kalau begini dibilang macet, sekarang saya bilang nggak macet dulu lah, saya beri kesempatan. Sehingga kamu tidak perlu mencadangkan. Nah, Bang bilang, makasih pemerintah. Pertanyaan berikutnya, tapi kan penghasilan saya berkurang karena pendapatan bunga berkurang. Oke, saya juga berikan kepada kamu kelonggaran di situ. Oke. Terus kemudian banknya bilang, tapi saya kan juga nanti kekurangan uang karena harusnya dapat uang dari cicilan, sekarang nggak dapat. Oke, saya taruh uang di bank-bank pemerintah untuk bank-bank BUMN untuk nanti salurkan ke kamu. Oke. Terus dia bilang lagi, tapi Pak, kalau ternyata orang-orang pada nggak bisa ambil kredit, nanti nasabah yang naruh uang tempat saya nggak bisa salurkan dalam kredit dong. Oke, kata pemerintah, saya terbitkan obligasi. Jadi, pertama, biar nggak macet, kamu bantuin dia. Nanti seperti apa kita bahas ya. Yang kedua, saya bantuin kamu untuk merubah peraturan selama waktu tertentu. Yang ketiga, saya bikin kamu tidak perlu membuat cadangan untuk itu. Yang keempat, saya bikin membantu kamu untuk dapat likuiditas kalau duit kamu kurang. Yang kelima, kalau kamu kelebihan duit, saya bantu kamu untuk memberikan kamu pendapatan bunga. Aduh, kurang apa coba gitu. Tapi judulnya bukan harus, himbauan. Maka kata-katanya bank dapat menerapkan. Bukan bank harus, enggak. Peraturan seperti apa? Silakan bank atur sendiri. Saya berikan rambu-rambunya gitu lah. Nah, gitu. kemarin sebenarnya saya direkomendasiin untuk baca mengenai POJK 11 dari Pak Iwan. Aku udah baca sih Pak, cuma karena aku harus tanya kepada pakarnya, mungkin aku mau tanya nih Pak, di dalam POJK 11 tuh ada disebut namanya relaksasi Pak, relaksasi, kemudian restrukturisasi,
dan juga keringanan itu maksudnya apa ya, Pak? Relaksasi itu biar Oke. Gavin mukanya nggak terlalu kenceng, nah, relax. Jadi artinya di sini sebagai contoh, saya bercanda dikit ya. Jadi orang yang tadinya harus bayar cicilan bulanan ini, kita bilang, udah kamu boleh napas dulu lah. Sementara kamu nggak nyicil dulu nggak apa-apa. Gitu. Nah, oh gimana cara nggak nyicilnya? Oke, saya kasih kamu kesempatan, misalkan saya perpanjang waktu kamu. Sehingga kamu selama katakanlah 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, tidak bayar cicilan dulu, tapi nanti sudah itu waktunya berpanjang. Oke, yang lain saya bilang apa? Saya bisa kurangin kamu bunganya. Ya, jadi kamu bayar cicilannya lebih sedikit, nggak usah bayar bunga. Oke, atau saya kurangin pokok cicilannya sementara ini, boleh. Atau saya tambah lagi. Gavin gini deh, saya kasih kamu uang, ya, tambahin uang. Uang itu nanti kamu pakai buat bayar cicilan sama saya sama 12 bulan. Katakan Gavin punya utang cicilan tiap bulan 3 juta. Oke. Saya kasih sama Gavin 36 juta. Tambahan, pinjaman. Jadi saldo pinjaman Gavin bertambah 36 juta. Tapi uang itu jangan Gavin pakai buat belanja apa-apa. Oh iya. Gavin pakai buat bayar utang ke saya, cicil ke saya. Sehingga cicilan Gavin berlancar, ya, saya senang, Gavin senang, Gavin bertambah panjang, nggak apa-apa gitu. Nah, jadi banyak caranya. Nah, jadi struktur atau aturan yang ada di pinjaman tersebut direlaksasi, dibuat struktur yang baru, sehingga dibikin suatu yang baru sehingga dia lebih ringan, ya, lebih rileks dalam menghadapinya. Orang sedang stres, berkurang penghasilan, ya kan, stres ngadepin virus COVID-19, sekarang masih harus stres bayarin cicilan, kan kasihan. Dibikin lebih rileks sehingga dia bisa lebih produktif. Gitu. Baik kan pemerintah? Pertanyaan nggak ke arah amal, tapi ke OJK. Ini bagus nih, tanya. Kalau OJK dibubarin, gimana tuh, Pak? Itu ada satu tuh. Ada berbagai hal. Gini ya. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Jadi semua lembaga keuangan, semua lembaga memberikan jasa keuangan di dunia manapun, termasuk di Indonesia, harus ada otoritasnya. Otoritasnya dulu zaman saya waktu baru mulai masuk di bank, saya dulu kan pernah jadi direktur di Bank Papan Sejahtera, di Lipo segala macam. Waktu itu kita semua di bawah BI. Di bawah BI semuanya. Pengawasan segala macam, kartu kredit semua di bawah BI. Oke. Kemudian waktu itu juga ada leasing company, ya, ada multifinance. Itu di bawah Departemen Keuangan, yang mana Dirjen Lembaga Keuangan. Ada namanya asuransi, ada dana pensiun, itu juga di bawah Dirjen Lembaga Keuangan. Oke. Nah, terus kemudian ada juga yang saya pernah jadi direktur utama di Dana Reksa Investment Management, warga reksadana. Nah, reksadana, orang-orang yang mau go public, segala macam, orang mau jual beli saham, itu di bawah Bapepam. Orang terbit obligasi bawa Bapepam. Jadi tadinya ada BI, ada Dirjen Lembaga Keuangan, ada Bapepam. Nah, sekarang produk ini kan udah mulai campur aduk nih. Asuransi ada unit link, itu pakai reksadana. Ya kan? Terus kemudian dia pakai payment system, bayarnya pakai platform. Akhirnya timbul ide itu berapa 20 tahun yang lalu, 20 tahun lagi. Dibuat satu otoritas, super authority, namanya OJK. Nah, sekarang kalau OJK dibubarin, saya nggak minta dibubarin sama sekali loh. Karena kata dibubarin, pasti ada lembaga lain yang akan menggantikan. Ya, jadi yang menggantikan bisa BI, bisa nanti ada Dirjen Lembaga Keuangan kayak kemarin, bisa bikin kayak Bapepam kayak kemarin, terserah. Nah, sekarang pertanyaan dari tadi Mas CHR Fried ini adalah, kalau platform-platform yang digital, itu nanti ke siapa? Oke, saya jawab. Platform digital yang sekarang memberikan pembiayaan, itu di bawah OJK yang namanya Institusi Keuangan Non-Bank. Nah, kalau OJK bubar, dia masuk ke Departemen Keuangan, yang Dirjen Lembaga Keuangan tadi. Gitu. Yang ngurusin tentang payment system, OVO segala macam, ke BI. itu ke BI. Di bawah BI.
di bawah BI, yang akan muat kris pun BI. Kalau yang bikin platform buat jual beli reksadana, ya, banyak kan itu platform itu ada di bawah Bapepam. Gitu. Nah, amalan ada di mana? Amalan saat ini ngurusin banyakan ke bank, ya kan? Tadi kartu kredit, KTA, kredit mobil, kredit rumah, segala macam. Banyakan ke bank. Ada juga ke multifinance, ya. Kita mungkin harus ngomong sama bank, sama BI. BI kita buat begini. Bolehnya gimana? Dia atur. Wah, kalau mau gini boleh gimana? Oh, ya bisa. Gitu. Jadi kita nggak tahu seperti apa. Jadi tapi karena saya pengalaman, ya maklum menjadi orang tua ya. Yes, umur saya udah 65 sekarang nih. Tahun 88 saya udah jadi direktur di salah satu bank segala macam. Jadi saya tahu cerita segala macam seperti ini. Jadi nggak ada yang namanya tuh vakum. Hilang semua otoritas. Wah, semua orang boleh sesuka hati. Nggak ada. Ini kan negara. Pasti ada aturannya. Di mana-mana. Nggak mungkin bisa dipindahin. Gitu. Ya, tenanglah. Kayaknya kita sudah 45 menit. Lama juga ngobrol-ngobrol soal POJK. Minggu depan, Pak, kita bakal bahas tentang amalan juga pastinya. Dan juga mengenai penataan ulang utang ya, Pak. Buat kawan-kawan amalan, kita sekarang ada Amalan Talks, itu diadain setiap hari Jumat jam 5, Instagram Live, dan juga nanti setelah live ini ada, itu akan diupload di YouTube-nya Amalan. Boleh search youtube.com/amalanid, atau kalian bisa nonton potret di HP kalian langsung di IGTV gitu. Kayaknya sih untuk hari ini, Pak, udah dapat 3 pertanyaan dan juga udah bahas mengenai POJK secara lengkap ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ya ada yang telat gabung, next kita join lagi hari Jumat jam 5. Kalian bisa tanya-tanya langsung. Jangan lupa tolong dong pertanyaan ditulis di question box biar kita bisa jawab rapi gitu. Ada muncul pertanyaannya dan Pak Iwan bisa baca juga. Oke, teman-teman. Gitu aja Pak Iwan, kayaknya kita sampai sini dulu. Minggu depan kita bareng lagi ya Pak, ngobrol-ngobrol soal kawan amalan. Thank you. Makasih.